Bayangin gini, kamu bangun tidur, buka HP, terus cek saldo rekening. Tiba-tiba ada notifikasi masuk uang jutaan rupiah masuk ke rekening kamu. Padahal semalam kamu tidur, nggak ngapa-ngapain. Rasanya kayak mimpi kan? Tapi inilah konsep penghasilan pasif. Uang tetap mengalir meskipun kamu nggak lagi kerja. Tapi banyak orang salah kaprah soal tanpa kerja. Mereka pikir bisa dapat duit tanpa ngapa-ngapain sama sekali. Padahal faktanya tetap ada kerja di awal. Bedanya, kerja itu cuma sekali atau intens di awal. Setelah sistemnya jalan, baru kamu bisa nikmatin hasilnya berkali-kali. Kayak nanam pohon mangga. Kamu perlu bibit, pupuk, tanah, tenaga, sabar nungguin Gwen. Tapi begitu pohonnya udah gede, tiap tahun kamu bisa panen mangga tanpa harus tanam ulang. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih orang dapat 10 juta per bulan tanpa kerja rutin? Jawabannya, bisa banget. Tapi jalannya bukan instan. Ada beberapa strategi yang udah terbukti berhasil. Bahkan, banyak orang Indonesia udah jalanin. Mari kita bahas satu-satu biar jelas. Pertama, investasi saham dividen atau obligasi. Kalau kamu pernah dengar nama Lo Keng Hong, dia sering disebut Warren Buffett-nya Indonesia. Salah satu cara dia hidup nyaman adalah dari dividen saham. Contoh paling gampang, saham Bank BCA dan Bank BRI. Tahun 2024, BCA bagi dividen lebih dari Rp200 per lembar saham. Kalau ada orang yang punya 100.000 lembar saham, dia bisa dapat 20 miliar per tahun. Kalau dibagi rata, itu lebih dari 1,6 miliar per bulan. Jauh di atas target kita 10 juta. Tapi tentu modalnya juga gede banget. Tapi jangan minder dulu, karena ada juga jalur lebih terjangkau, yaitu lewat obligasi retail pemerintah kayak ORI atau SBR. Misalnya, ORI 023 yang dirilis pemerintah kasih kupon 6,4% per tahun. Kalau kamu taruh uang 2 miliar di situ, penghasilan pasifmu sekitar 10,6 juta per bulan. Dan ini dijamin pemerintah, jadi relatif aman. Bahkan banyak pensiunan di Indonesia hidup tenang hanya dari kupon obligasi ini. Mereka nggak perlu kerja lagi, tinggal tunggu transferan tiap bulan. Kedua, properti sewaan. Ini cara klasik yang banyak dipakai orang kaya di Indonesia. Contoh nyata, di Jakarta Barat ada ibu rumah tangga yang punya kos-kosan 15 kamar. Tarif sewanya 1,8 juta per kamar per bulan. Kalau penuh, penghasilan kotornya 27 juta per bulan. Setelah dipotong listrik, air, dan perawatan, masih bersih sekitar 20 juta. Dia sendiri nggak kerja di kantor, hanya urus sedikit administrasi dan sesekali cek kondisi kos. Tapi uang tetap mengalir tiap bulan. Kalau belum mampu beli properti besar, sekarang ada alternatif lewat crowdfunding properti. Beberapa platform fintech di Indonesia udah buka peluang untuk urunan punya kos, apartemen, atau ruko bareng-bareng. Jadi meskipun kamu cuma punya modal 10 juta, tetap bisa dapat jatah hasil sewa. Jadi akses ke properti sewaan sekarang nggak sesulit dulu. Ketiga, royalti dari karya. Banyak yang nggak sadar tapi ini penghasilan pasif yang legit. Penulis Terilie misalnya, tiap kali bukunya terjual, dia dapat royalti. Tulis sekali, hasilnya ngalir terus bertahun-tahun. Atau band slang, meskipun udah puluhan tahun karirnya, lagu-lagu mereka masih diputar di radio, konser, dan platform digital, dan tetap menghasilkan uang. Sekarang era digital bikin peluang ini makin gampang. Misalnya, kamu bikin e-book sederhana soal resep masakan atau tips belajar. Upload di Amazon atau Google Play Books. Lalu tiap kali ada yang beli, kamu dapat royalti. Atau musisi indie yang upload lagunya di Spotify. Tiap kali diputar, ada pembayaran. Jadi karya bisa jadi mesin uang yang jalan otomatis. Keempat, bisnis online otomatis. Sekarang banyak orang buka toko online tapi nggak semua harus ribet ngurus packing dan kirim barang. Ada sistem dropship dan print on demand, di mana semua operasional ditangani pihak ketiga. Jadi kamu cuma fokus di marketing atau bikin desain. Contoh nyata, ada seller di Shopee yang jualan peralatan dapur. Barang dikirim langsung dari supplier. Dia hanya setting iklan dan optimasi toko. Hasilnya, omset bulanannya bisa 50 juta lebih. Setelah dikurangi biaya iklan dan supplier, masih ada margin bersih belasan juta. Kerjanya bukan tiap hari harus ngirim barang, tapi lebih ke ngatur sistem biar jalan otomatis. Ada juga model digital product, misalnya jual template presentasi PowerPoint, filter Lightroom, atau desain Canva. Dibikin sekali, lalu dijual berkali-kali.
Ada satu contoh di Etsy, seorang desainer Indonesia yang jualan template planner digital. Penghasilannya bisa 5-10 ribu dolar per bulan. Itu setara lebih dari 150 juta rupiah. Semua dari file digital yang udah dia buat sekali. Kelima, YouTube dan platform digital. Nah, ini yang paling relate buat kita. YouTube itu mesin penghasil duit kalau dikelola dengan benar. Banyak YouTuber Indonesia udah buktiin. Jerome Pauline dengan channel Nihongo Mantapu, misalnya, dapat ratusan juta per bulan. Tapi nggak usah terlalu jauh. Banyak channel kecil dengan 100 ribu subscriber juga bisa dapat 10 juta per bulan dari AdSense kalau views stabil. Kerennya, konten yang udah kamu upload hari ini tetap bisa kasih penghasilan bertahun-tahun ke depan. Contoh, ada channel tutorial kecil yang upload video soal Microsoft Excel tahun 2019. Sampai sekarang masih ditonton ratusan ribu orang dan iklannya tetap kasih penghasilan. Jadi ini benar-benar bentuk penghasilan pasif modern. Selain YouTube, ada juga TikTok affiliate, Instagram Reels bonus, atau podcast dengan sponsor. Semua ini bisa jadi sumber duit yang terus mengalir walaupun kamu nggak kerja rutin. Sekarang mari kita hitung-hitungan sederhana. Kalau targetnya 10 juta per bulan, apa aja yang bisa dilakukan? Kalau lewat saham dividen, berarti kamu butuh portfolio sekitar 2 miliar. Kalau lewat properti sewaan, bisa kos dengan 10 kamar, seharga 1 juta per bulan aja udah cukup. Kalau lewat YouTube, butuh sekitar 300 ribu sampai 500 ribu views per bulan. Kalau lewat digital product, misalnya jual e-book 50 ribu, cukup 200 penjualan sebulan. Artinya, ada banyak jalan, tinggal pilih mana yang paling cocok sama kondisi kamu sekarang. Tapi yang paling penting, jangan tunggu sampai sempurna. Banyak orang gagal karena nunggu modal gede dulu. Padahal, bisa mulai kecil. Invest 500 ribu per bulan di reksadana. Bikin satu video YouTube tiap minggu. Atau jual produk digital sederhana. Dari kecil, nanti bisa tumbuh jadi besar. Data OJK tahun 2023 nunjukin jumlah investor reksadana di Indonesia udah tembus lebih dari 10 juta orang. Artinya, makin banyak masyarakat yang shifting dari nabung biasa ke investasi. Dan banyak di antara mereka yang emang targetnya bikin penghasilan pasif. Hal lain yang menarik, riset PwC tahun 2022 bilang kalau tren kerja di masa depan bakal makin fleksibel. Artinya, orang akan lebih bergantung ke aset digital, karya, dan investasi untuk sumber penghasilan. Jadi sekarang adalah momen tepat buat mulai. Kesimpulannya, dapat 10 juta per bulan tanpa kerja itu bukan mimpi kosong. Jalannya ada. Udah banyak orang Indonesia yang buktiin. Caranya lewat investasi saham atau obligasi, properti sewaan, royalti karya, bisnis online otomatis, atau platform digital kayak YouTube. Semua butuh modal. Bisa modal uang, waktu, atau skill. Tapi begitu sistemnya jalan, kamu bisa nikmatin penghasilan tanpa harus kerja rutin. Dan kalau kamu tanya, kapan harus mulai? Jawabannya, sekarang juga. Karena kalau nunggu modal gede atau nunggu siap sempurna, kamu bakal ketinggalan. Bangun asetmu sedikit demi sedikit. Biarin waktu yang nambahin bunga berbunga. Sampai akhirnya, 10 juta per bulan itu jadi nyata. Nah, sekarang saya mau tanya balik. Menurut kamu jalur mana yang paling realistis buat kamu sendiri mulai bangun penghasilan pasif? Apakah investasi, properti, atau bikin karya digital? Tulis di komentar, biar kita diskusi bareng.